Mertuaku, karena beberapa tahun lalu sakit jadi bisu. Dan di keluarga ini, cuma aku yang bisa dengar suara hatinya. Makanan rumah sakit nggak enak. Andai hari ini bisa makan pangsit daging buatan putri menantuku. Pangsit daging. Aku langsung pulang buatkan ya. Bu, aku bikin pangsit daging sapi, Bu. Makan yang hangat ya. Bu, kamu kenapa? Ternyata, mertuaku baru makan 2 gigitan. Langsung muncul gejala alergi. Kamu kasih ibu makan apa? Enggak kasih makan apa-apa. Minggir. Putri Bintang, kamu sengaja mau bunuh tante? Enggak. Putri Bintang, kenapa kamu melakukan ini? Aku enggak Dimas. Aku beneran nggak tahu ada apa. Enggak. Putri Bintang, kamu tahu tante alergi kacang tanah. Malah di pangsitnya, sengaja kasih selai kacang buat celakain dia. Dasar wanita jahat. Masih bilang enggak? Tanya hatimu sendiri. Seperti apa ibu padamu? Kenapa kamu celakain dia? Dasar wanita jahat. Lihat mertuamu. Lihat keadaan dia karena kamu. Kak Ipar, kamu nggak punya hati. Lihat dirimu, kok bisa kamu begini? Kira ini kecelakaan. Pelajaran. Sampai sehari sebelum operasi, mertuaku berbicara lagi. Aku mau dioperasi. Tapi seluruh tubuhku rasanya gatal sekali. Andai menantuku bisa pulang untuk ambilkan baju ganti untukku. Baik, Bu. Aku langsung pulang ambilkan. Aku nurut pada mertuaku, membawakan baju gantinya ke sini. Ini apa? Tapi siapa sangka, di tasnya ternyata ada baju kematian. Kakak Ipar, tak kusangka hatimu tega sekali. Kok jahat sekali? Jahat sekali. Jahat sekali. Dasar Bukan wanita aku. jahat. Dasar jahat, bukan aku. Beneran jahat. Putri Bintang, buktinya Bukan sudah jelas. aku. Masih berani Beneran bukan membantah. Amarah membuat orang tak berpikir. Di tengah kacau dan amarah yang membara, aku ditendang oleh suamiku, Dimas Gunawan, hingga tewas. Kak Ipar, perusahaanku memintaku ikut acara kebaikan utama berbakti. Pimpinan menunjukku untuk mengurusnya. Cepat bantu aku cari ide ya. Kak Ipar. Bintang, kamu bengong apa? Ini tugas pertama Arif sejak masuk perusahaan. Nih, kamu yang paling santai. Hari ini, kamu harus siapkan rencananya untukku. Kak Bayu, jangan-jangan kamu bikin istri marah ya? Kulihat dia nggak mau meladenimu. Siapa tahu, dia cuma pura-pura. Bukan aku. Beneran bukan aku. Aku terlahir kembali. Makanan di rumah sakit nggak enak. Andai hari ini bisa makan pangsit daging buatan menantuku, pasti enak. Aku terlahir kembali di hari membuat pangsit untuk mertua. Kali ini, aku harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku ingin mengaturku. Kehidupan lalu, siapa yang membunuh? Siapa sebenarnya? Pak Bos. Baik. Pasti Pak, selesai tepat waktu. Aktivitas kebaikan utama adalah berbakti. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Arif Gunawan susah payah masuk perusahaan bagus. Sekarang saatnya untuk berprestasi. Tugas dari atasan, dia pasti akan berjuang keras. Makanan di rumah sakit nggak enak.
Andai hari ini bisa makan pangsit besar daging buatan menantuku. Kak Ipar, sudah kepikiran. Aku sudah janji di depan atasan. Aku pasti bisa. Tenang Arif, aku sudah punya ide cara membantumu ikut acara ini. Cuma perlu pulang dulu. Benarkah? Baguslah. Ayo pulang sekarang. Kebetulan chargerku juga ketinggalan. Yuk. Ma, kenapa banyak masalah? Tunggu aku selesai kerja, baru aku ke sana. Kan, ada kakak di sana. Tante, tenang tante. Mau bilang apa? Tulis saja. Tulis saja. Baik, Mah. Aku pulang sekarang untuk ambilkan. Ayo, cepat Kak Ipar. Paman muda, ekspresimu. Sudah? Harus kelihatan betapa aku peduli, Mama. Bagus kok. Oh ya, Paman muda, nanti saat kamu kasih pangsit ke Mama, aku fotoin lagi ya. Jangan bilang kakakmu juga Mama kalau pangsit ini buatanmu. Soalnya foto spontan lebih natural. Aku paham. Oh, begitu. Bisa menunjukkan sifat sederhanaku, juga menunjukkan betapa aku setia dan penurut pada Mama. Kak Ipar, memang harus kamu. Di acara kantor kali ini, kebaikan utama adalah berbakti, pasti akan dapat perhatian atasan. Pangsit daging sapi hangat, nih. Mah, kamu kenapa? Mah, kamu kenapa? Suster. Ada apa? Aku nggak tahu. Tante, kok tiba-tiba alergi? Ma, kamu kenapa? Kamu sengaja mau membunuh mertuamu. Ternyata, masih ada yang sengaja menjebakku. Mertuamu baik sekali padamu. Kamu tahu dia alergi kacang tanah, tapi kamu tetap kasih selai kacang. Bukankah itu berarti kamu sengaja mau membunuhnya? Di kehidupan lalu, aku difitnah semua orang, dipukul sampai mati. Di kehidupan ini, harus ada yang membayarnya. Paman, bicara dong. Siomay ini kamu yang buat sendiri. Kenapa kamu sengaja kasih selai kacang? Bukan aku, nggak mungkin. Mana mungkin aku kasih selai kacang. Aku tahu, kamu sangat serius dengan pekerjaanmu. Tapi biasanya ibu sangat baik padamu. Kamu gak boleh karena merasa kesal. Padahal tahu ibu alergi selai kacang, tapi masih kasih selai kacang. Jangan ngawur. Dia ibuku sendiri. Mana mungkin aku celakai dia? Sudahlah, kami lihat dari tadi. Baru datang, langsung mau pergi. Pasti kamu sengaja kasih selai kacang. Kelihatannya baik-baik, ternyata binatang. Bukan aku. Dia itu ibuku sendiri. Iya, Paman. Anak tak segan ibu, anjing tak segan rumahnya. Jangan karena ibu bisu, kamu sengaja meremehkannya. Bu, cepat bilang ke mereka, selai kacang bukan aku yang kasih. Cepat bilang. Bukan aku. Bukan anakku. Lihat ibumu, dia sampai mau nangis. Dasar anak durhaka, gak takut kena karma. Kalian yang nyalakan api. Sekarang api itu membalas kalian. Baru tahu rasa. Saatnya membuat api ini lebih besar lagi. Paman, aku kecewa padamu. Siomay ini kamu yang bungkus sendiri. Dan kamu yang kasih ke ibu. Maksudmu, kamu gak kasih selai kacang. Jangan-jangan ibu yang makan selai kacang sendiri untuk sengaja memfitnahmu. Bu, kamu memfitnahku. Kamu memfitnah anakmu sendiri. Apa gunanya? Bilang, katakan. Apa gunanya? Bilang. Cukup, Paman. Di depan semua orang, kamu tega begitu pada ibu. Kamu masih manusia. Aku tidak sengaja. Bu, bilang pada mereka, aku tidak sengaja. Di siang bolong, kamu mau pukul orang. Lapor polisi, cepat lapor polisi. Biar anak durhaka ini tahu, kalau di dunia ini masih ada hukum. Bu, cepat bilang pada mereka, bukan aku. Bulan depan aku akan diresmikan. Kalau ini tersebar, aku tamat, Bu. Tante, jangan takut, kami buktikan. Anak durhaka ini yang melukai tante. Bu, minggu depan aku ujian. Kamu mau hancurkan aku, Bu?
Di kehidupan lalu, saat aku difitnah, tak ada yang mau dengar aku. Langsung memukulku. Akhirnya tewas jatuh. Di kehidupan ini, saat giliran dia difitnah, dia malah ingin orang bisu itu bicara. Ke polisi, cepat ke polisi. Ada apa? Kak, tolong aku. Kak Dimas, dia, Putri Bintang. Dia memfitnah adikmu. Dia menambahkan selai kacang ke dalam bakpao. Dia memfitnah kalau itu buatan adikmu. Wanita ini. Dasar jalang. Jelas-jelas kamu sendiri yang buat bakpaunya. Kenapa memfitnah adikku? Kamu begitu yakin kalau bakpaunya aku yang buat? Maaf ya, aku kebetulan punya foto di HP-ku. Bisa membuktikan kalau bakpaunya adikmu yang buat. Kalau tak percaya, lihat semua. Buktinya sudah jelas. Cepat bawa anak durhaka ini ke polisi. Ke polisi. Ke polisi. Kak, tolong, Kak. Kak, tolong. Arif sedang di masa kritis pengangkatan. Dia tak boleh punya catatan. Bu, tenang saja. Takkan ada yang memukul ibu lagi. Cepat pergi, buktikan Arif. Dia tak melukai ibu. Bu, jangan khawatir. Polisi pasti akan selidiki. Kalau paman muda tidak bersalah, polisi pasti akan memulangkannya. Bu! Tante! Dokter! Dokter, cepat! Cepat! Menyebalkan, wanita ini kok tiba-tiba seperti orang lain. Bukannya dulu dia paling peduli soal hubungan mertua. Nggak apa-apa. Maaf ya, aku nggak sengaja. Utamakan ibu mertuaku. Pasien sudah diberikan obat anti alergi. Tunggu pasien sadar dan emosinya stabil, baru bisa dioperasi. Jangan buat pasien lagi stres. Baik. Bu Putri, ikut saya ke ruang perawatan, biar saya obati luka bakar tangan Anda. Baik. Makasih Pak Fajar. Aku mau dioperasi, tapi seluruh tubuhku terasa gatal sekali. Andai menantuku bisa pulang ambilkan baju ganti untukku. Bu, jangan takut. Aku akan selalu di luar ruang operasi menemanimu. Pasti akan baik-baik saja. Kondisi pasien saat ini sangat buruk. Emosinya sangat tidak stabil. Ini akan memengaruhi. Usahakan memenuhi kebutuhannya. Ibuku itu hanya sangat gugup sebelum operasi. Cepat, operasinya yang penting. Baik, tulis. Badanku gatal sekali. Aku sudah tua. Berapa lama lagi aku bisa nyaman? Pulanglah dan ambilkan baju ganti untukku. Baik, Bu. Aku langsung pulang ambilkan. Ini apa? Di kehidupan lalu, aku tewas karena baju kematian. Kali ini, aku takkan mengulanginya. Putri Bintang, pasiennya sudah masuk ke ruang operasi. Serahkan saja padaku. Tapi lampu operasinya belum menyala. Biar aku bawakan sendiri, untuk mertuaku. Biar aku saja. Gak usah, aku bawakan sendiri saja, untuk mertuaku. Putri Bintang, aku kan suster. Ini area persiapan operasi, kamu gak boleh masuk. Ternyata kamu sengaja. Putri Bintang, jangan bikin ulah di sini. Operasinya jadi tertunda. Kalau sampai tante kenapa-kenapa, kamu sanggup tanggung jawab?
Baik, bawa masuk untuk mertuaku. Semua, lihat ini. Putri Bintang. Dia siapkan pakaian kematian untuk mertuanya. Dia tahu sendiri mertuanya punya penyakit jantung. Malah sebelum operasi, membuatnya stres dengan ini. Bukankah ini sengaja membuat operasinya gagal? Putri, dasar jalang. Dasar jalang. Kalau ibuku kenapa-kenapa, aku tak akan melepaskanmu. Putri Bintang, dasar wanita jahat. Kok bisa kamu begitu kejam sama mertuamu? Kalau orang lain begitu juga sama ibumu, apa kamu rela? Menjebak mertua. Benar, tak bisa menilai hati orang. Wanita ini kelihatannya lemah lembut, ternyata tega sekali. Siti Rahma, kamu yakin banget aku mau menjebak mertuaku? Tentu. Di tas baju ini ada buktinya. Jangan buktikan lagi. Maksudmu, di tas ini ada bukti aku menjebak mertuaku. Lalu kenapa aku tidak hancurkan buktinya? Kenapa aku malah memberikannya padamu? Benar. Siapa yang mau menyerahkan bukti dirinya? Bukannya itu membuatnya tersandung? Jangan tertipu dia. Dia sengaja mau menjebak mertuanya dan memancing amarahnya. Siti Rahma, perhatian. Fitnah itu bisa dihukum. Iya, benar. Ya sudah, laporin. Lihat saja nanti siapa yang ditangkap. Ikan terperangkap. Baiklah, hari ini semua orang melihat. Kalau aku sungguh mau menjebak mertuaku, tak perlu kamu lapor. Aku sendiri akan menyerahkan diri. Oke. Itu katamu sendiri. Putri Bintang, habislah kau. Kalau begitu, biar semua lihat wanita kejam ini. Ini siapkan apa untuk mertuanya. Kok bisa begini? Lihat semua, Putri Bintang malah siapkan untuk mertuanya baju kematian. Bukankah ini sengaja mengutuk mertuanya mati? Siti Rahma, coba buka mata dan lihat. Apa yang kamu pegang? Ini kok bisa? Ini kan cuma baju santai, mana ada baju kematian. Betul, wanita ini gila ya. Kita semua tertipu. Suster Rahma, aku cuma pulang membawakan mertuaku baju yang nyaman. Kenapa kamu langsung memfitnahku? Di kehidupan lalu, begini. Dia langsung bilang aku mau bunuh mertuaku. Dia juga memancing orang lain untuk menuduhku. Akhirnya suamiku dia dorong aku sendiri sampai mati. Ini apa? Kak Ipar, tak kusangka hatimu sejahat ini. Dasar jahat, kenapa kamu sejahat ini? Dasar jahat. Bukan aku. Putri Bintang, buktinya jelas. Masih membantah? Kemarahan membuat orang tak rasional. Di tengah kekacauan dan amarah, aku ditendang oleh suamiku, Bayu Gunawan, hingga mati. Aku tak memfitnahmu. Pasti kamu yang menukarnya. Aku jelas lihat di dalamnya. Cukup! Jangan ribut. Karena tak ada masalah, simpan saja barang-barang ini. Siti Rahma, kamu sendiri yang bilang tadi, kalau bukti di tanganmu tak bisa membuktikan kenapa aku menjebak mertuaku, berarti kamu memfitnah. Kalau kamu sekarang tak bisa jelaskan, akan aku kalau keras. Jangan lapor polisi. Aku hanya terlalu khawatir dengan pasien. Kalau begitu, jelaskan dengan jelas. Putri Bintang, Suster Rahma itu hanya terlalu khawatir dengan pasien. Makanya begitu. Kenapa kamu harus begitu repot? Aku repot. Aku cuma pulang ke rumah ibu ambil beberapa baju. Dia langsung menuduhku menyakiti ibu. Selama ibu dirawat, tiap hari aku sibuk merawatnya. Sekarang aku cuma mau cari tahu, kok jadi aku yang repot?
Iya, Putri Bintang kan terkenal anaknya baik. Mana mungkin dia celakai mertuanya sendiri. Betul, dia dan mertuanya selalu di ruang rawat. Tidak mungkin celakai dia. Siti Rahma, kantong baju ini, kamu bahkan gak lihat, langsung bilang isi bajunya. Kamu yang taruh duluan kan? Oh iya, benar juga. Pasti dia mau menjebak Putri Bintang, jadi taruh duluan. Betul. Kalau memang Putri Bintang yang taruh, apa perlu dia terang-terangan mengeluarkannya? Sepertinya untuk membuka mulutnya, aku harus menambah tekanannya. Enggak. Karena kamu tak bisa jelaskan kenapa sengaja memfitnahku. Biar polisi yang putuskan. Tunggu. Aku tak memfitnahmu. Di HP-ku ada bukti soal kamu. Lihat semuanya. Benar-benar ada. Putri Bintang. Lihat saja sekarang mau bilang apa. Jangan-jangan itu Putri Bintang membawa pakaian duka untuk mertuanya. Foto ini jelas sekali. Ternyata benar, Putri Bintang sudah menyiapkan pakaian duka. Ya ampun, jangan-jangan aku benar-benar ditipu oleh Putri Bintang. Putri Bintang. Buktinya sudah ada. Aku mau lihat apa lagi yang mau kamu katakan. Kamu yang foto ini. Bukan kok, baru 2 hari ini. Ada yang fotoin dan dikirim anonim. Pasti ada orang baik hati yang lihat kamu keterlaluan, jadi tidak tahan lagi dan melaporkanmu. Di balik Siti Rahma, ternyata ada dalang lain. Kalau begitu, kenapa dia tidak langsung kirim ke polisi, malah dikirim ke kamu? Dia pasti juga mengirimnya ke orang lain di rumah sakit. Kalau begitu, kenapa yang lain tidak membongkar aku? Malah kamu yang membongkar aku. Putri Bintang, jangan selalu berkelit. Sebaiknya kamu berhenti dengan trikmu itu. Pokoknya, Suster Rahma sudah tunjukkan fotonya. Inilah bukti yang nyata. Betul. Sebaiknya jangan berkelit lagi. Semuanya. Sejak mertuaku masuk rumah sakit, aku selalu urus sendiri. Aku yakin, semua sudah melihatnya. Betul, aku dan mertuanya Putri Bintang di ruang yang sama. Putri Bintang pada mertuanya selalu memenuhi permintaan. Aku juga lihat hubungan mertua menantunya bagus. Iya. Dulu mertuaku begitu baik padaku. Kenapa sekarang dia terus-terusan menuduhku? Jangan-jangan dia ada alasan. Ini jangan tertipu olehnya. Dia cuma membingungkan. Yang aku pegang ini bukti yang nyata. Putri Bintang, kamu masih bisa tertawa. Kamu tidak punya malu. Lihat saja, hari ini kamu akan kuajar. Siti Rahma, aku mohon ya, sekalian ke dokter, periksa otakmu. Apa? Tentu untuk cek otakmu, masih ada nggak? Kalau nggak, kok bisa pakai foto palsu seburuk ini untuk menuduhku? Foto ini memang asli. Dia bilang foto ini dibuat dengan mahal. Orang biasa tak akan sadar. Siti Rahma, 2 hari lalu, tanganku baru kau luka panas. Dokter Fajar yang balut. Tapi di fotomu ini, latarnya rumah sakit. Tangan kulihat utuh. Dan tak ada perban putih. Jelas sekali, foto ini palsu. Siti Rahma, apalagi yang mau kamu katakan? Siti Rahma, apalagi yang mau kamu katakan? Aku nggak tahu. Aku cuma dapat fotonya. Aku juga nggak tahu itu palsu. Aku cuma terlalu khawatir sama tante. Aku niat baik. Acting. Lanjutkan. Cepat atau lambat, akan kucari dalang di balikmu. Waduh, benar-benar dipalsukan. Orang yang memalsukan foto ini sungguh kejam. Iya, untungnya gadis ini pintar. Kalau nggak bisa dibantah. Siti Rahma, saat kamu pertama kali dapat foto itu, bukannya memastikan keasliannya, malah buru-buru menuduhku. Kamu buru-buru sekali ya? Aku bukan itu maksudku. Aku nggak buru-buru. Aku cuma terlalu khawatir sama tante. Lagi pula aku suster utamanya. Dan lagi aku cuma takut kamu berbuat macam-macam lagi. Lagi pula tante badannya memang nggak sehat. Khawatir? Jadi maksudmu aku harusnya memberimu panji ya? Terima kasih langsung ya. Ini sudah seharusnya. Nggak usah sungkan. Aduh, kok asam-asam ya? Apa wangi ini?
Oh, aku tahu. Pasti wangi teh hijau. Bu Putri, pasien menolak operasi. Dia mau pilih baju yang lebih nyaman. Cepatlah, bawa semua bajunya. Baik, Pak. Dokter Fajar, bawaan sudah saya bawa. Baik, di dalam. Bu. Bu, baju ini sudah lama saya bawa. Cuma Siti Rahma bilang sesuatu yang tak bersih. Untungnya operasinya belum mulai. Masih sempat. Sini, biar saya ambilkan. Yang ini. Kalau yang ini? Bu, kalau gitu, Bu pilih sendiri. Pilih yang Bu mau. Bu. Bu lagi cari apa? Sudah pilih baju, operasi mau mulai. Yang tidak terlibat silahkan keluar. Baik. Bu, saya tunggu di luar ruang operasi. Kalau ada apa-apa, bilang saja orangnya panggil saya. Bu, kenapa Bu begitu padaku? Nih Bintang, makan dagingnya. Rasanya aku belum terbiasa. Putri Bintang rekan, di rumah kita nggak boleh buang makanan ya. Dasar anak ini, berani-beraninya ngomel menantuku. Apa urusanmu? Bintang, kalau nggak suka jangan dipaksa. Nanti mama masakin yang lain ya. Selama itu makanan yang nggak kamu suka, mama nggak akan masakin lagi. Jangan Ma, ini makanan kesukaanku, daging goreng. Ma, Mama baik banget. Ma, kalau Mama begini, Bintang jadi manja. Harusnya dimanjakan, menantu sebaik ini. Lebih perhatian dari anak kandung. Dulu Mama begitu baik padaku. Kenapa sekarang jadi begini? Dok Fajar, Mama saya nggak apa-apa. Dokter Fajar, ibu saya nggak apa-apa. Mbak Putri, jangan khawatir. Operasinya berjalan lancar. Ibu mertuamu seharusnya akan cepat sembuh. Makasih Dokter Fajar. Kelihatannya kamu dan ibu mertuamu akrab. Iya. Tapi itu dulu. Obat biusnya belum hilang. Nanti kalau beliau sadar, mungkin akan agak bingung. Silakan waspadalah. Baik, saya paham. Andai menantuku yang dorong saya ke kamar, baguslah.
mulai lagi. Andai menantuku yang dorong saya ke kamar, baguslah. Kamu juga capek. Lagian nanti aku juga nungguin. Biar aku dorong sendiri. Aku yang antar. Baik, kalau gitu aku duluan ya. Hati-hati ya. Menantu sabar seperti kamu sudah jarang. Iya. Dulu ibu sangat baik padaku. Tentu saja harus sabar. Maaf, Bintang. Kalau tahu salah, kenapa terus-terusan mencelakainku? Andai menantuku belikan aku air, baguslah. Apa maunya dia lagi? Andai menantuku belikan aku air, baguslah. Bu, ibu haus ya? Kok tangan ibu dingin sekali? Baiklah, aku belikan ibu air. Tapi obat bius ibu belum hilang. Kalau ada yang dorong ibu gimana dong? Aku haus banget. Andai menantuku belikan aku air, baguslah. Tapi ini di rumah sakit. Aku beli air sebentar, seharusnya nggak apa-apa kan? Bu, kalau ada apa-apa, teriak saja. Aku di dekat sini. Aku beli air dulu. Bu, apa ibu sungguh tega sekali? Kenapa? Kenapa ini? Ada apa ini? Tolong. Cepat. Tolong bantu. Cepat bantu. Pelan-pelan. Ada apa? Bu Putri, bukannya sudah saya suruh bawa beliau ke ruang? Kamu ini ngapain? Kok beliau bisa jatuh dari tangga? Untung Suster Rahma datang tepat waktu. Kalau tidak bisa gawat. Iya Bu Putri, kok bisa seceroboh ini? Baru operasi, kok nggak ada yang jaga? Ikut saya ke ruang. Mama, apa Mama begitu ingin mencelakai saya? Sampai nyawa Mama sendiri juga Mama abaikan. Untungnya insiden ini nggak ada yang serius. Lain kali lebih hati-hati. Tante, ada apa? Ada yang terluka. Tante, maksud Tante, jangan-jangan dokter salah bicara. Aku salah bicara apa? Tadi aku kan cuma bilang, untungnya insiden ini nggak ada yang serius. Jangan-jangan Tante didorong dari tangga. Bukan insiden. Jangan-jangan ada yang sengaja mendorong Tante dari tangga.
Putri Bintang, ternyata kamu. Beraninya kamu begitu kejam, malah mendorong tante dari tangga. Kamu tahu nggak, ini bisa fatal. Suster Rahma, tadi siang kamu sudah memfitnahku. Sekarang mau lagi. Soal foto tadi siang, aku salah menuduhmu. Tapi sekarang, buktinya sudah jelas. Tante sendiri yang menunjukmu. Kamu yang mendorongnya dari tangga. Apalagi alasanmu? Kamu tahu, ibuku baru operasi. Obat biusnya belum hilang. Dia menunjukku. Mungkin dia bingung. Kamu, Putri Bintang. Kamu cuma memanfaatkan tante yang tak bisa bicara, lalu sengaja ngawur. Ini rumah sakit, tenanglah. Lagi pula, belum pasti ini perbuatan Ibu Putri. Pasiennya sendiri yang menunjuk, apalagi yang palsu. Semuanya, tadi siang, mungkin aku terlalu gegabah, jadi salah. Tapi sekarang, kalian lihat sendiri. Bahkan pasiennya sendiri yang menunjuk, Putri Bintang yang mendorongnya. Apalagi yang palsu. Ini aneh banget ya. Tadi siang Putri Bintang baru difitnah, malamnya malah begini. Jangan-jangan ada yang sengaja cari masalah ya? Iya, kok kebetulan sekali ya, tiap kali jatuh ke dia. Jangan-jangan Putri Bintang yang baik pada mertuanya itu cuma pura-pura. Putri Bintang, buktinya sudah jelas, apalagi alasanmu? Dasar jalang. Sayang, kenapa kamu percaya Suster Rahma? Aku ini istrimu. Harusnya kamu percaya aku. Putri Bintang, masih berani bicara. Bahkan seorang suster pun lebih peduli ibuku. Beraninya mencelakai ibuku. Lihat saja, hari ini akan kubunuh kau. Bicaralah baik-baik, ini rumah sakit. Itu suaminya Putri Bintang. Kok dia bisa begitu sama istrinya? Dengar dong, kayaknya suaminya membela Suster Rahma. Jangan-jangan Putri Bintang benar-benar salah, tapi kita nggak tahu. Jangan. Kok Bayu datang pas-pasan begini? Dan ibu mertuaku, kok nggak bereaksi sama sekali? Putri Bintang, gak nyangka kamu sekejam ini. Bukan cuma menyiksa ibuku, tapi juga mau membunuhnya. Bayu, kamu ngomong apa? Tadi siang sudah jelasin jelas-jelas. Oh iya. Kalau gitu, lihat ini. Bagaimana penjelasannya? Tak kusangka kamu benci ibu. Kamu bukan cuma menyiksanya, bahkan mau mendorongnya dari tangga. Bayu, kamu selalu bilang aku yang dorong ibu dari tangga. Selain ibu yang menuduhku, apa kamu punya bukti lain, kamu? Aku lihat sendiri kamu dorong tante dari tangga. Aku lihat sendiri dia dorong tante ke tangga, melihat tak ada orang, lalu mendorongnya. Oh ya, jadi maksudmu? Suster Rahma diam saja melihatku mencelakai ibu. Tapi kamu diam saja. Kamu hanya diam melihat aku mendorong ibu dari tangga, lalu menyalahkanku? Suster Rahma, kamu begitu ingin menuduhku. Pasti kamu merekamnya. Videonya mana? Keluarkan, biar kita lihat. Aku kaget banget. Nggak sempat rekam. Oh ya, nggak apa-apa. Aku punya videonya. Video? Video apa? Video CCTV. Bu, kebetulan sekali. Tadi waktu aku membelikan ibu air, di atas mesinnya ada CCTV. Dan itu HD, jelas merekam seluruh proses belanjarku. Salah, harusnya ini alibiku. Siti Rahma, kalau kamu masih saja mau menuduhku dan bilang aku yang dorong ibu jatuh dari tangga, kalau begitu, ayo kita lihat videonya. Ah, tadi aku salah lihat. Itu bukan kamu, aku salah lihat. Salah lihat. Oh ya? Tapi mertuaku juga bilang aku yang dorongnya dari tangga. Kalian berdua menuduhku. Kok bisa seirisan begitu? Suster Rahma, sebenarnya ada apa ini? Ini. Kak Bayu, tadi dia juga bilang tante baru operasi. Mungkin efek obatnya belum hilang. Jadi dia pusing, salah orang. Siapapun, kita lihat saja rekaman CCTV-nya. Aku lihat kamera itu sangat jernih. Jangkauannya juga luas. Mungkin benar-benar terekam siapa yang mendorong ibu dari tangga. Cepat lihat, nenek ini kenapa? Menakutkan. Nenek ini sebenarnya kasihan juga. Iya. Putri Bintang, lihat, ibuku jadi marah.
Kalau ibu kenapa-kenapa, aku takkan memaafkanmu. Tante, Sebenarnya ada apa ini? Kenapa suamiku tiba-tiba muncul? Kenapa mertuaku menjebakku lagi? Mereka kan keluargaku. Kenapa malah ingin membunuhku? Bintang, ku dengar kamu mau lapor polisi. Iya, mertua hampir dibunuh. Aku mau lapor polisi untuk menangkap pelakunya. Konyol. Putri Bintang, cuma karena kamu foto-fotoan, adikku sekarang masih diselidiki. Masa depan adikku akan hancur karena kamu. Aku takkan memaafkanmu. Tapi ibu hampir meninggal. Jangan banyak omong. Perusahaanku baru mulai. Kalau kamu lapor polisi, akan memengaruhiku dan reputasi perusahaan. Kalau tak ada investor gimana? Kalau karena ini perusahaan bangkrut, kalaupun ibuku sembuh, dia takkan memaafkanmu. Sayang, aku tahu kamu orang baik. Kamu hanya khawatir. Jadi, aku maafkan kamu. Tapi soal lapor polisi, jangan dipikirkan lagi. Kenapa? Bayu Gunawan, kamu melindungi siapa? Putri Bintang, kamu denger nggak? Kamu ngomong apa? Aku lindungi siapa? Aku kan demi kita sekeluarga. Lalu, kamu bilang demi kita sekeluarga bisa membiarkan pembunuh aslinya lolos. Sudah kubilang semua. Harusnya kamu lebih dewasa. Takkan sampai seperti ini. Aku... Cukup, aku ada urusan. Aku duluan. Jaga ibuku baik-baik. Apa Bayu Gunawan punya rahasia? Atau aku cuma hayal? Sebenarnya ada apa ini? Dok Fajar, bagaimana kondisi ibu mertuaku sekarang? Pasiennya terkejut dan baru operasi, makanya dia pingsan. Ibu... Jangan khawatir, tidak apa-apa. Makasih, Dok Fajar. Ibu, kenapa ibu begitu? Ibu masih ingat saat aku baru menikah. Bu, sudah larut. Kenapa ibu bawa aku ke ruang kerja? Jangan-jangan ini yang Bayu maksud, pusaka. Jangan, ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Karena sudah menikah, kamu anak kandungku. Kamu bilang aku anak kandungmu. Kamu tahu, waktu aku masih kecil, ibuku meninggal. Ayahku juga. Baru. Tapi kenapa? Sebenarnya kenapa? Kenapa kamu tega sama aku? Kenapa kamu selalu menjebakku? Ini semua kenapa? Bu Putri. Dokter Fajar, ada apa? Bisa kita bicara di luar? Baik. Manis, minum. Mungkin moodnya akan lebih baik. Makasih. Bagaimana tanganmu? Sudah lebih baik. Kelihatannya kamu tidak melapor. Pasti ada kendala. Aku hanya ragu. Suamiku sedang mencari dana untuk bisnisnya. Aku takut ini akan memengaruhinya. Seharusnya ini urusan pribadi. Aku tak seharusnya ikut campur. Tapi mertuamu juga pasienku. Aku juga tak mau ada masalah. Anda dokter yang baik. Jadi, aku minta tolong rekan di rumah sakit untuk bantu cek CCTV. Karena waktu itu waktunya giliranku.
Jadi rekan saya setuju, bantu cek CCTV. Apa CCTV merekam mertuaku bagaimana dia jatuh dari tangga? Rekam. Ada yang sengaja menjebakku, kan? Kamu sudah tahu. Sebelum mertuaku operasi, dia memaksaku pulang untuk ambilkan baju. Aku ikuti. Baru sampai di depan ruang operasi, Suster Rahma langsung menghalangiku. Dia bilang ada baju kematian. Aku nggak tahu kenapa mertuaku selalu menjebakku. Aku nggak tahu apa tujuan dia melakukannya. Tapi dia terus-terusan menjebakku. Kamu yakin sekali? Termasuk kali ini. Pasti juga dia yang sengaja membuatnya. Dia sengaja jatuh dari tangga untuk menjebakku. Kenapa? Sebenarnya kenapa? Kenapa dia melakukannya? Kenapa dia tak mau melepaskanku? Bu Putri, tenanglah. Mungkin kamu terlalu lelah, makanya banyak berpikir. Mertuamu tidak sengaja membuatnya. CCTV menunjukkan, setelah kamu pergi beli air, ada orang lain muncul dan mendorong mertuamu dari tangga. Apa? Siapa? Sayangnya terlalu jauh, dan wajahnya tertutup, CCTV-nya tidak jelas. Berarti yang sengaja jatuh dari tangga. Lalu, lukanya gimana? Juga bukan sengaja dia sendiri. Lukanya itu, saat saya operasi mertuamu, saya sudah lihat. Hanya saja saya tidak terlalu perhatikan. Oh ya, di belakang mertuamu juga ada memar serupa. Sudutnya sama sekali tidak mungkin disebabkan sendiri. Ya Tuhan, mertuaku. Bagaimanapun, ada satu hal yang pasti. Apa? Mertuamu memang disiksa. Kok bisa begini? Tapi jangan terlalu khawatir, lagi pula ini di rumah sakit, mulai sekarang saya akan awasi dia. Mungkin aku tidak cukup perhatian pada mertuaku. Kamu sudah sangat baik. Lihat, kamu seperti bintang-bintang di langit. Walau gelapnya malam, tetap berusaha bersih. Oh ya, kamu juga bintang. Indah. Apa katamu? Maksudku, langit malam ini indah. Masuk. Pak Yanto, ini dari Kota Hijau, teh herbal. Katanya bagus untuk menurunkan kolesterol. Beli dari Kota Hijau? Jangan-jangan dari tim penegak oleh-olehnya ya? Pak Yanto, Pak sudah tahu. Katakan, ada perlu apa? Pak Yanto, karena Pak sudah tahu, maka Pak pasti tahu kalau itu cuma salah paham. Saya tak mencelakai ibuku. Mana mungkin saya mencelakai ibuku? Benar kan? Itu cuma salah paham. Jadi Pak, bisa beri saya kesempatan lagi? Arif, bukan saya tak mau bantu kamu. Coba kamu cek di internet sekarang. Semua orang bicara soal kamu. Dampaknya sangat buruk. Perusahaan juga harus mempertimbangkan tekanan opini publik. Tapi kenyataannya... Arif, kenapa kamu nggak ngerti? Sekarang ini masalah hukum. Di saat begini, tim audit perusahaan sedang menginap di asrama perusahaan. Kamu malah bermasalah di saat begini. Jangan cuma kamu, evaluasi tahunan seluruh departemen juga akan terpengaruh. Ini surat eviksi dari asrama karyawan. Selesai sebelum pulang, kosongkan semua. Arif, kan jangan menggemaskan orang Yanto itu. Kamu nggak percaya, gini kan hasilnya. Ditindih kayak sampah, lalu diusir. Senang kan? Nyaman kan? Kamu tahu apa? Itu kantor pemerintah, reputasi bagus. Kamu tahu nggak, dapat kerja bagus sekarang susah banget. Sudahlah, lihat kakakmu. Jadi bos sendiri, serba gampang. Hei, gimana kalau kerja di tempat kakakmu? Katanya... bersaudara sehati bisa menebas emas. Cepat cari uang, ganti mobil rongsokmu itu. Mobilmu itu nggak pantas disebut mobil. Itu cuma kuda. Iya, kuda yang digerakin pakai tongkat. Kalian nggak tahu deh. Waktu aku nyetir mobilnya,
Waduh, gila. Aku gas penuh. Tebak apa? Di samping ada motor tua, langsung melaju melewatinya. Aku jadi marah banget. Dasar, mirip banget. Pagi semua. Dasar. Kamu, tutup mulutmu. Rahma, ini aku pilih khusus sebagai hadiah ultahmu. Di rumah sakit siang tadi nggak sempat kuberikan. Sini, kubuatkan. Coba lihat, suka nggak? Yang kamu kasih, ya aku suka semua. Tapi Bayu, apa kamu nggak tahu apa yang aku mau? Tunggu sebentar lagi. Hidup bahagia kita sudah dekat. Apa nama teman-teman Taib itu? Omongan pria, pasti bohong. Omongan itu, sudah berapa kali kamu bilang? Sejak aku sama kamu, hidupku seperti tikus di selokan. Kamu nggak tahu, orang-orang di perawat, omongan mereka sangat jahat. Kamu sedih ya? Kamu nggak mikir, aku usir adikku dari perusahaan. Aku jadikan yang saham kedua. Kamu masih nggak puas? Rahma, beberapa hari ini aku kangen banget. Siapa? Cepat. Siapa di sana? Rizky, kamu kemana? Aku cariin kamu lama. Kenapa? Beraninya kamu minum segitu banyak. Kamu lupa posisimu. Minumanmu itu gak mau minum. Siapa yang minum? Minum dulu baru pergi. Jalang. Rizky. Kakak selingkuh. Penyakit ibu apa juga karena dia? Aku selalu jahat sama kakak ipar. Ternyata aku salah. Sekarang cuma kakak ipar yang tulus merawat ibu. Dasar bocah. Kaget aku. Bukannya kamu bilang dia tinggal di kantor, nggak pulang? Iya. Entah kenapa hari ini dia tiba-tiba mabuk. Mungkin belakangan ini dia lagi stres berat. Bayu Gunawan, jangan tiku aku. Kalau sampai ada masalah, kamu tahu akibatnya. Tenang, dia mabuk. Bahkan kakaknya nggak kenal. Aku tahu dia banget. Kalau dia beneran lihat sesuatu, sudah lama dia masuk nanya aku. Sudah larut, aku pulang dulu. Ayo, aku antar ya. Makanan rumah sakit nggak enak. Andai hari ini bisa makan pangsit daging buatan menantuku, pasti enak. Aku mau dioperasi, tapi badanku gatal-gatal. Andai menantuku pulang membawakan aku baju ganti, pasti enak. Andai menantuku mendorongku sendiri ke kamar, pasti enak. Andai menantuku belikan aku air, pasti enak. Jangan-jangan mertuaku di kehidupan lalu pernah disiksa. Tapi kenapa? Kenapa dia nggak pernah bilang ke aku, malah pakai suara hati untuk membohongiku? Tato. Mertua nggak pernah punya tato. Kapan ini ada? Apa ini sebenarnya? Kok kelihatannya aneh? Aku juga belum pernah melihat tato seaneh ini. Saya periksa. Dok Fajar, aku mau tanya, tato itu
Waktu periksa tadi, apa Anda lihat? Belum pernah, kenapa? Setiap melihat tato itu, aku merasa tidak nyaman. Masalahnya, aku juga tak tahu kenapa tidak nyaman. Tapi, waktu kuliah S3 di Karel, aku ingat dosen kami pernah meneliti terapi tato obat. Obat disuntikan ke titik meridian sebagai terapi. Tapi pola ini, kenapa membuatku begitu tidak nyaman? Aku tahu seseorang, dia pasti tahu apa yang terjadi. Kamu kenal ahli sehebat itu? Tentu, dia seorang ahli akupunktur yang hebat. Dok Fajar, masih jauh? Belok di depan, sebentar lagi sampai. Di tengah malam. Saatnya belajar. Pasiennya dibawa. Pasiennya tidak datang, tapi sudah difoto. Pak Mulyadi, silakan lihat. Uang koin di tangan bisa bedakan yin dan yang. Aroma obat masuk jiwa bisa berkomunikasi dengan roh. Gawat. Waktu kuliah S3 di Karel, dosen saya pernah tunjukkan terapi tusukan obat. Tapi cuma memasukkan obat ke titik-titik untuk mengobati. Jangan-jangan tusukan ini bisa dipakai untuk hal lain. Tabib baik menyelamatkan. Tabib jahat membelenggu. Ini... apa maksudnya? Ini tato pengendali jiwa. Bisa mengendalikan jiwa. Lalu hilang sifat aslinya. Tapi, apa kamu tahu seberapa lama tato itu ada? Aku juga nggak tahu pasti. Tapi mertuaku, sejak sakit parah, badannya jadi sering nggak enak badan. Sering-sering masuk rumah sakit. Berarti sudah lama jiwanya dicuri. Tak bisa ungkapkan keinginannya. Benarkah segitunya? Mertuanya itu pasien saya. Dokter bisa mengobati jasad. Tapi kalau rohnya sakit, sehebat apapun medis tak berguna. Benar juga. Tapi kalian tak usah khawatir. Setelah pulang, tunggu sampai tengah malam, lalu oleskan salepnya. Jangan sebar-sebar. Baik. Tapi kenapa harus menunggu sampai tengah malam? Di pengobatan Tiongkok, pentingnya waktu dan tempat. Budaya pengobatan Tiongkok memang sangat dalam. Pak Mulyadi, besarnya bantuan Anda, saya akan selalu berterima kasih. Cepat pulang, nyawa itu penting. Bu, kamu menderita. Ternyata yang kudengar bukan suara hati ibu. Ibu juga tak mau mencelakuku. Lalu siapa sebenarnya yang tahu aku bisa dengar suara hati ibu dan memakainya untuk mencelakuku? Jangan-jangan kamu didorong dari tangga, bukan kecelakaan. Jangan-jangan ada yang sengaja mendorongmu dari tangga. Putri Bintang, ternyata kamu. Aku harus menemukan pelakunya. Putri Bintang, dasar jalang. Kamu mau celakain aku. Aku tak akan biarkan kamu hidup tenang. Ibu, sudah aman, sudah aman. Aku Bintang. Bu.
Bu, sudah aman. Bu, Ibu merasa aman, sudah aman. Bu, Ibu tahu kalau pikiran Ibu dimanipulasi. Berapa lama ini terjadi? Ibu tahu. Sejak masuk rumah sakit, aku sering pingsan. Aku juga tak tahu kapan tepatnya. Jadi, bahkan Ibu sendiri tak tahu kapan tepatnya. Lalu kapan Ibu tahu pikiran Ibu dimanipulasi? Ibu sudah baik-baik saja. Tenang, jangan panik. Lalu, apa yang terjadi? Tulis semuanya dengan jelas. Bu, kenapa? Bu, kenapa, ada apa? Aku gak tahu. Bu, Bu, kamu kasih ibu makan apa? minggir. Putri Bintang, kamu sengaja mau membunuh tante. Aku enggak. Putri Bintang, kenapa kamu melakukan ini? Bukan Bintang, mana mungkin Bintang mau mencelakainku. Bintang, aku bukan itu maksudku. Aku nggak ngapa-ngapain. Ada apa? Kok Bintang nggak bisa dengar suara hatiku? Jadi, Ibu tidak memfitnahku. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Bu, Ibu haus ya? Bintang, aku nggak haus. Kalau gitu, aku beliin minum ya. Jangan, Bintang, antar aku pulang dulu. Tapi, obat bius Ibu belum hilang. Kalau ada orang yang dorong Ibu, gimana dong? Bintang, kamu ngomong apa? Aku nggak haus, antar aku pulang dulu. Ini rumah sakit, beliin minum. Gak apa-apa kan? Bu, kalau Ibu ada apa-apa, teriak saja. Aku di dekat sini. Aku beli minum dulu ya. Bintang, Bintang, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kamu siapa? Jangan. Bintang, Bintang tolong. Ibu nggak apa-apa. Sudah aman. Bu, tenang Bu. Sudah aman. Di kehidupan lalu, Ibu alergi karena makan bakpao. Aku bahkan tak sempat bertemu Ibu secara pribadi untuk menanyakannya. Dia sudah meninggal. Aku tak pernah menyangka kalau Ibu yang dihipnotis. Dan di kehidupan ini, aku berhasil menghindari beberapa fitnahan. Dengan petunjuk ahli, aku baru sadar kalau suara hati yang kudengar itu palsu. Kalau benar begitu, siapapun yang menjebakku, pasti mau membunuhku lewat Ibu, lalu membunuh Ibu. Bu, aku tahu. Dalang di baliknya mengubah suara hati Ibu. Dia bahkan pakai foto palsu untuk menjebakku. Mau membunuh kita. Siapa dia? Kenapa dia begitu? Aku juga nggak tahu siapa. Tapi siapapun dia, aku pasti akan mengungkapnya dan membuatnya membayarnya. Masalahnya sudah selesai. Kau masih di rumah, menunggu atasanmu datang minta kamu kembali. Nggak bisa kembali. Ujian masa percobaan nggak lulus. Bukannya sudah selesai diselidiki? Kau masih nggak lulus? Jangan-jangan kamu lagi bikin ulah? Aduh Kak, aku sudah minta tolong atasan. Masalahnya sudah viral di internet. Atasan juga nggak bisa apa-apa. Si Jalang Putri Bintang itu. Tunggu kakak cari cara.
Dulu kakak dan kakak ipar sangat mesra. Sekarang dia selingkuh, pasti ingin menghancurkan kakak ipar. Kak, bagaimana kalau aku kerja di perusahaanmu dulu untuk menghindar? Tunggu kakak pikirkan dulu. Perusahaanku juga baru mulai. Kak, aku nggak usah dibayar. Aku cuma mau latihan aja. Aku pikirkan dulu. Makanannya dingin, cepat makan. Ibu tiba-tiba sakit. Apa karena kakak selingkuh? Apa ada hubungannya? Aku pasti akan cari tahu. Bu, jeruknya manis nggak? Saya periksa, sekalian lihat kondisi tante. Kelihatannya kondisi tante pulihnya cukup baik, tapi harus istirahat yang cukup ya. Bu, dengar nggak? Dokter Fajar bilang ibu harus Dokter Fajar, Bisa kita bicara di luar? Dokter Fajar, apa Anda akrab dengan Suster Rahma? Kenapa dia selalu mengincarku? Tidak. Kudengar dia punya anak 3 tahun. Lagi pula, anaknya menderita leukemia. Mungkin sebagai ibu tunggal, hidupnya terlalu berat. Jadi emosinya tidak stabil. Itu wajar saja. Suster Rahma punya anak? Kelihatan. Tapi, karena pelayanannya buruk, bonusnya sudah dipotong. Jangan terlalu peduli. Soal dalangnya, sudah tahu siapa? Aku belum yakin. Jadi mau lapor polisi? Awalnya memang aku mau lapor polisi. Tapi suamiku punya alasan. Jadi aku mau tunggu dulu. Katanya apa? Jangan banyak omong. Sekarang aku lagi membuka usaha baru. Kalau kamu lapor polisi, akan memengaruhiku dan reputasi perusahaan. Kalau nggak ada investor gimana? Kalau karena ini perusahaan bangkrut, kalaupun ibuku sembuh, dia tak akan memaafkanmu. Sayang, aku tahu kamu orang baik. Kamu hanya khawatir. Aku maafkan kamu. Tapi soal lapor polisi, jangan dipikirkan lagi. Jadi, apa rencanamu? Yang bisa menyiapkan baju duka di tas itu hanya Arif Gunawan dan Bayu Gunawan. Gunawan itu sangat mengincar karir. Dia tak mungkin merusak masa depannya. Lagi pula, kalau dia sungguh ingin menjebakku, dia tak akan menurutiku untuk membuat pangsit untuk mertuaku. Benar juga. Lalu Bayu Gunawan, bagaimana hubungan kalian? Aku dan suamiku, dulu hubungan kami baik-baik saja. Cuma 2 tahun ini, dia sibuk urusan bisnis. Cukup sibuk. Lagi pula, gimana pun juga, dia tak mungkin menyakiti ibunya sendiri kan? Kamu sendiri bilang itu dulu. Menurutku, sekarang ini lebih baik kita objektif. Terus kamu biasanya ngapain? Kalau nggak ada kerjaan, aku nulis novel. Sejak mertuaku sakit, aku selalu di sini menemani. Kamu yang terbaik dari semua menantu yang pernah kulihat. Memangnya siapa? Makin kupikir, makin aneh saja. Berapapun susah, aku harus menemukan orang ini. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Aku sudah punya rencana. Entah orang ini bermaksud melukai ibuku atau menjatuhkan reputasiku, dia gagal. Kalau begitu, dia pasti akan bertindak lagi. Jadi, kamu mau memancing musuh keluar? Sang menunggu kesempatan. Balas dendam. Biar dia masuk jebakan. Baik, kalau butuh bantuan, panggil aku saja. Baik. Bu, kok belum istirahat? Dokter Fajar kan sudah bilang, Bu harus istirahat. Aku nggak bisa tidur. Kamu ngomong apa sama Dokter Fajar? Apa aku benar-benar bisa percaya padanya? Lagi pula, orang-orang yang kusangka semua keluarga. Kalau dia nggak terima dan anggap aku ngawur, lalu dia bilang ke anaknya apa yang kupikirkan. Yang bisa meletakkan baju duka di pakaian ibu
hanya Bayu dan Arif. Arif, kakakmu suruh kamu kerja di sana. Dia bilang, pikirkan dulu. Apa? Dipikirkan dulu. Jangan-jangan kamu bukan saudara kandung. Sialan. Marah-marah, arahin ke kakakmu. Ngapain marah-marah ke aku? Rizky, kamu tolong cari orang. Bisa. Di kota Sumber, gak ada yang gak bisa kutemukan. Bu Putri, obat ibu harus diganti. Ikut saya ambilkan. Oh, baik. Saya langsung pergi. Bu, saya ambilkan obatnya ya. Tante, bagaimana kondisi Tante hari ini? Kalau ada yang kurang nyaman, ingat ya, langsung bilang saya ya. Bu, aku belikan Bu buah kesukaan Bu. Akhir-akhir ini kantor sibuk banget. Tiap hari aku kerja. Bintang mana? Kok dia nggak di ruang? Kak Bayu, di rumah sakit kami, akhir-akhir ini heboh banget soal Putri Bintang itu, dia menggoda dokter pria yang jaga malam. Heboh banget. Sampai-sampai... Jalang, tunggu dia datang. Ku beri dia pelajaran. Kamu mau hajar siapa? Dasar jalang. Ku kasih tugas di rumah sakit untuk jaga ibuku. Malah kamu, malah main serong sama dokter laki-laki. Serumah sakit sudah heboh. Kamu benar-benar tak tahu malu. Setiap hari Bintang jaga aku di RS. Sangat berat. Tante takut ya. Takut disiksa orang ini, jadi tak berani bicara. Tenang saja. Hari ini kita semua ada di sini untuk membela Tante. Siti Rahma, aku bilang, kesabaranku ada batasnya. Berani mukul aku. Kak Bayu, lihat dia jelas-jelas punya sifat kekerasan. Entah kalau kakak tidak ada, dia menindas Tante gimana? Putri Bintang, sekarang, segera, seketika, berlutut dan minta maaf pada ibuku. Kenapa? Jelas-jelas Siti Rahma yang memfitnahku. Teks tertulis ibu, dia masih bisa memfitnah. Dia menindas ibu karena tak bisa bicara, atau karena aku tak berani melawan. Kamu, menyebalkan. Nyah, aku tak mau lihatmu. Bintang, ibu tak bisa melindungimu. Ibu tak berguna. Bu, jangan lupa minum obat. Aku pulang dulu, ada urusan. Dokter Fajar, nanti ada waktu. Aku mau traktir kopi. Entah, mungkin ada operasi, ada urusan. Enggak apa-apa. Cuma ada pertanyaan teknis, mau minta pendapat. Nanti saja. Suster Rahma, kaget deh. Kamu dengar nggak? Si Putri Bintang itu, padahal sudah punya suami, masih saja nempel-nempel sama Dokter Fajar. Dasar jalang, beraninya merebut Dokter Fajar dariku. Memang benar. Lalu Bayu Gunawan, bagaimana hubungan kalian? Aku dan suamiku. Dulu hubungan kami baik-baik saja. Cuma 2 tahun ini dia sibuk urusan bisnis, jadi agak sibuk. Lagi pula, gimana pun juga, dia nggak mungkin menyakiti ibunya sendiri kan? Kamu sendiri bilang itu dulu. Menurutku, di saat seperti ini, lebih baik kita tetap objek. Lalu kamu, biasanya kamu ngapain? Putri Bintang, sekarang juga, cepat, berlutut dan minta maaf pada ibuku. Kenapa? Jelas-jelas Siti Rahma yang memfitnahku.
Surat ibuku yang tertulis itu, dia masih tega memfitnah. Dia menindas ibuku karena gak bisa bicara, atau karena aku gak berani melawan. Kamu menyebalkan sekali. Nyah, aku gak mau lihat kamu. Dokter Fajar benar. Aku memang harus menilai semua orang secara objektif, termasuk Bayu Gunawan. Apa? Kapan ada password? Salah password? Salah. Masih salah. Coba Siti Rahma. Kenapa dia mau buka laptop kakak? Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Kak. Pak, paman muda, kok di rumah? Gawat, dia pasti akan bilang ke Bayu. Ujian percobaanku gagal. Apa? Apa karena aku yang lapor? Itu sudah tak penting. Sekarang kita buka dulu laptop kakak. Aneh, kok paman muda lebih panik dariku? Apa? Password kakakmu kok jadi tanggal lahir Siti Rahma? Sudah, ketemu. Inilah jawabannya. Kok bisa begini? Kita hubungan kan baik-baik saja. Kak, kamu nggak apa-apa. Aku salah apa? Kak, maaf. Selama ini kamu sudah menderita. Kenapa dia tega begitu? Tenang, Kak. Uang ini aku pasti akan membuat mereka membalikan 2 kali lipat. Kamu? Kak, penyakit ibu sangat mungkin juga karena mereka. Sabar ya, kebahagiaan kita sudah dekat. Omongan pria pasti bohong. Berapa kali kamu bilang itu? Ngapain buru-buru? Sejak aku sama kamu, hidupku kayak tikus di selokan. Kamu gak tahu, orang-orang di perawat, omongan mereka parah banget. Kamu merasa disakiti. Agar kamu nggak mikir, aku bahkan mengusir adikku. Menjadi pemegang saham kedua. Kamu masih nggak puas. Rahma, akhir-akhir ini aku kangen banget sama kamu. Kamu yakin kakakmu sendiri yang bilang? Jangan-jangan kamu mabuk dan salah dengar. Nggak salah. Untungnya aku pura ketahuan. Bayu Gunawan demi wanita lain itu. Bahkan adik kandungnya sendiri. Tega-tega. Aku dipecat. Dan melihat sendiri kak. Buat begini. Aku rasa ini nggak sesederhana itu. Paman, apapun yang terjadi, kamu harus tetap tenang. Jangan gegabah. Aku tahu. Aku bukan lagi Arif Gunawan yang dulu. Yang mengubah seseorang bukanlah nasihat, tapi kenyataan. Yang membangunkan hati bukanlah pendidikan, tapi pengalaman. Aku juga harus sadar. Ini pulpen untukmu. Terima kasih sudah membawaku bertemu Pak Mulyadi. Tanpa petunjuk Pak Mulyadi, aku tak tahu. Baiklah, aku terima. Aku rasa kamu benar. Apa? Bayu Gunawan. Aku tak seharusnya mengabaikannya. Kok kamu? Gak apa-apa. Aku cuma tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu yakin kakakmu sendiri yang bilang? Jangan-jangan kamu lagi mabuk, jadi salah dengar. Nggak salah. Untungnya aku pura-pura mabuk, jadi lolos. Bayu Gunawan demi wanita lain itu. Bahkan pada adik kandungnya sendiri, dia tega. Aku dipecat. Dan melihat sendiri kakak yang paling kupercaya berbuat begini. Aku rasa ini nggak sesederhana itu. Dasar jalang.
Ku kasih tugas di rumah sakit untuk jaga ibuku. Malah kamu, malah main curhat sama dokter laki-laki. Serumah sakit sudah heboh, dasar nggak tahu malu. Jangan banyak omong, usahaku baru mulai. Kalau kamu lapor polisi, akan memengaruhiku dan reputasi perusahaan. Kalau nggak ada investor gimana? Kalau perusahaan jadi bangkrut, kalaupun ibuku sembuh, dia nggak akan maafin kamu. Sayang, aku tahu kamu baik hati, kamu cuma emosi. Makanya aku maafin kamu. Tapi soal lapor polisi, jangan dipikirin lagi, ya? Kenapa? Dimas Gunawan, kamu melindungi siapa? Putri Bintang, kamu sadar nggak sih ngomong apa? Aku belain siapa? Aku ini demi keluarga kita. Memang. Bagaimanapun juga, kondisi ibu mertuamu sudah membaik secara signifikan. Jangan terlalu khawatir. Ibu mertuaku pasti akan sembuh. Sayang, aku berharap keluarga kita bisa seperti dulu lagi. Arif, data orang yang kamu suruh selidiki, semua di sini. Gimana? Ada apa? Kalau gitu, siap-siap ya. Dasar gila. Kita kan nggak nyetir. Siap-siap apanya? Aku takut. Jangan basa-basi. Aku nggak sempat neladeninmu. Perusahaan kakakmu sudah lama bangkrut. Belakangan ini, dia nekat mencari ahli penyakit darah anak. Apa? Lagi? Ada apa lagi? Sudahlah, lihat sendiri. Ini... Bu, aku bawa beberapa buku dari rumah yang biasa ibu baca. Aku nggak mau buku. Andai menantuku bisa membelikanku bunga. Bunga? Suara hati palsu lagi. Sepertinya dalangnya sudah nggak sabaran. Putri Bintang, kok baru datang? Dokter Fajar kan sudah bilang, sekarang Tante lagi dalam masa pemulihan. Harus ada yang jaga. Kak Bayu kan, cuma sedikit menegur kamu langsung macam-macam. Benar-benar nggak peduli, kalau sampai ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Kapan aku datang? Apa urusannya dengan seorang suster? Aku juga khawatirkan Tante. Lagian, suamiku kan juga di sini, lagi merawatnya. Memangnya dia bukan manusia? Menurutku, pria itu harusnya fokus pada karirnya. Siti Rahma, sudah berapa kali ku beri pelajaran? Kenapa kamu masih nggak kapok? Gajiku sudah kamu potong beberapa bulan. Kamu mau apa lagi? Putri Bintang, aku cuma sedikit menegurmu. Kamu tega meninggalkan ibuku di sini. Untungnya selama ini Suster Rahma yang merawat. Bukankah kamu sendiri yang bilang nggak mau lihat aku dan suruh aku enyah? Kenapa sekarang malah kamu yang menyalahkanku? Kamu menyebalkan sekali. Kak Bayu, Tante lagi nggak sehat. Jangan marah lagi. Putri Bintang, 2 hari ini kamu nggak datang. Tante bilang ke aku, dia kangen banget sama... Tante juga bilang, dia suka bunga. Gimana kalau kamu belikan Tante seikat bunga lili? Begini, Tante jadi lebih senang. Kalau gitu, Tante juga sembuh lebih cepat. Ini juga terapi bunga terbaru loh. Andai menantuku bisa belikan aku bunga. Baik Bu, aku langsung pergi. Asal aku hati-hati, seharusnya aman. Bu, kenapa Ibu tidak istirahat di ranjang? Biar aku yang kasih Tante. Biar kamu gak main licik lagi. Sebagai tenaga medis, aku harus mencegah masalah. Kamu, dasar jelek, banyak akal. Tante, ini... Putri Bintang sengaja belikan Tante. Bunga lili kesukaan Tante. Bu, Ibu menderita. Dokter! Siapa yang buat? Dasar perempuan rendahan. Wanita jahat, beraninya meracuni ibu mertuamu sendiri.
Kalau bicara, harus ada bukti. Dasar binat. Nah ini, kamu gak ngerti juga. Beraninya kamu memukulku. Siti Rahmah, cepat pulang. Kenapa aku harus pergi? Aku nggak mau pergi. Dok Fajar, bagaimana ibuku? Untungnya tidak digigit, cuma ketakutan saja. Putri Bintang, kali ini di depan semua orang. Kamu takkan lolos. Kenapa tertawa? Kamu sudah salah, masih berani tertawa. Dasar perempuan tak tahu malu. Ibuku baik padamu. Beraninya kamu. Kak Bayu, jangan marah lagi. Kalau Putri Bintang ini seperti 2 hari lalu, langsung pergi. Sudah susah payah datang jenguk tante, malah tega mencelakai. Bagus juga aktingnya. Putri Bintang, jangan sok bijak. Siti Rahma, drama ini semua sudah bosan. Kamu gak capek? Putri Bintang, jangan sok tahu. Pertama, kalaupun aku salah soal foto. Kedua, kalaupun aku salah orang. Tapi kali ini, bunga lili ini kamu yang beli sendiri. Kamu tega menyembunyikan ular berbisa di dalamnya. Coba saja kamu berkelit. Aku tak berkelit. Aku memang difitnah. Difitnah? Alasanmu sama lagi. Kamu sudah gila ya? Benar. Kalau kamu benar tak bersalah, kenapa tiap kali ke rumah sakit selalu terjadi hal aneh-aneh? Putri Bintang, kamu cuma orang yang gak punya pekerjaan tetap. Tapi selalu bilang kalau kamu dijebak orang. Kenapa orang mau menjebakmu? Apa untungnya menjebakmu? Omongannya aneh ya. Untungnya apa menjebakku? Tanya saja pelakunya. Aku cuma korban. Mana aku tahu untung. Siti Rahma, kok kamu bisa merasakan perasaan pelakunya? Aku, Putri Bintang. Dengar ya, ada pepatah bilang, lalat takkan hinggap di telur utuh. Kalau memang gak ada masalah, kenapa buktinya selalu mengarah ke kamu? Benar. Ada orang ya yang sok suci, padahal licik. Hebat juga kamu, Putri Bintang. Di depan orang, kamu sok jaga mertuamu. Di belakang, malah mengincar dokter pria kami dengan niat buruk. Apa katamu? Putri Bintang, kalau kamu memang tidak bersalah, kenapa para suster kami bilang begitu? Lihat semua, inilah bukti Putri Bintang menggoda dokter pria. Bukankah ini dokter Fajar dari rumah sakit kita? Dokter Fajar itu kan dokter pengobat ibu mertuanya. Iya, ada apa sih yang tak bisa dibahas di ruang? Putri Bintang dan dokter Fajar ngapain di atap? Dulu sudah kudengar Putri Bintang menggoda dokter Fajar. Kukira cuma gosip lagi. Kali ini kelihatannya benar. Jahatnya sudah terlihat ya. Putri Bintang, apalagi yang mau kamu katakan? Kamu nggak bisa bilang foto ini juga palsu kan? Sekarang semua bukti menunjuk padamu. Tanya saja semua orang di sini. Siapa yang percaya kamu nggak bersalah? Putri Bintang. Dia tidak menggoda saya. Saya yang mendekati Putri Bintang. Bukan begitu, dokter Fajar kamu. Dokter Fajar, kalaupun mau bantu Putri Bintang, nggak perlu sampai ikut terjerat. Dokter Fajar, kamu. Saya serius. Saya memang suka Putri Bintang. Memangnya saya suka siapa? Harus minta izinmu, Suster Yani. Kamu tidak fokus pada pekerjaanmu, malah pakai waktu kerja untuk menguntit orang dan memotretnya diam-diam. Kamu takut orang lain nggak tahu kalau kamu masuk rumah sakit ini pakai jalur belakang. Semua salahnya. Dia yang bilang Putri Bintang sengaja goda dokter Fajar. Dia juga yang salahkan aku. Bilang dokter Fajar suka aku. Makanya aku hari ini, dokter Fajar. Dia. Cukup, Siti Rahma. Siti Rahma, kita tak kenal. Aku sungguh tak mengerti. Kenapa kau terus-terusan menyasariku dan memfitnahku? Aku tak memfitnahmu. Aku cuma nggak tahan kamu meracuni mertuamu. Tante, katakan pada semua orang kan, apa Putri Bintang yang meracunimu? Tante, oh tak apa.
Kamu tak bisa bicara, kamu bisa tulis, Tante. Jangan takut, katakan pada semua orang. Kami semua akan membela kamu. Tante, bicara. Bicara dong. Suster Rahma, pasiennya sudah trauma. Jangan bikin ribut. Ada apa ini? Kenapa dia nggak bereaksi? Saya suaminya Putri Bintang. Biar saya jelaskan. Pak Gunawan, apa maksud Anda? Bayu Gunawan memang berubah-ubah. Sampai-sampai aku sendiri jadi ragu apa pernah kenal kamu. Di depan orang lain, Putri Bintang yang penurut dan berbakti itu, semua itu cuma akting. Sepertinya dia tak sabar lagi. Bagus. Sudah waktunya drama ini berakhir. Bayu, kalau sudah dibilang, tak bisa ditarik kembali. Kamu yakin mau putus hubungan denganku? Ibuku susah payah membesarkanku. Sejak kecil aku sudah bertekad, nanti pasti akan membalas budinya. Dulu, setelah aku kenal Putri Bintang, dia bilang akan berbakti pada ibuku. Makanya aku menikahinya. Tapi tak kusangka, setelah menikah, sifat aslinya terlihat. Berbakti apanya? Jangankan berbakti, sejak ibuku sakit, dia berkali-kali mencelakai ibuku. Benar nggak? Suaminya saja sudah bersaksi, pasti benar. Benar, kita tak bisa menilai hati orang. Tapi kalau dipikir-pikir, lihat suaminya itu, kelihatannya juga bukan orang baik. Aku beneran ngomongin ini. Bicara, Bu. Bilang ke semua. Bilang sendiri ke semua. Itu Putri Bintang. Dia mau celakai ibu. Benar kan, Tante? Suster Rahma, cukup. Siti Rahma dan Bayu Gunawan. Akting kalian bagus sekali. Kamu ngomong apa? Aku dan Suster Rahma tidak saling kenal. Betul. Jangan ngawur. Aku cuma tak tahan lihat wanita jahat sepertimu. Aktingnya bagus juga. Semuanya, mohon pikirkan baik-baik. Sejak mertuaku masuk rumah sakit, Siti Rahma dan Bayu Gunawan sudah sering menjebakku. Tapi tak ada bukti yang nyata. Buktinya apa? Kali ini, suamiku yang menuduh. Tapi tetap tak ada bukti. Kalau aku sungguh. Seperti yang katakan suamiku. Kenapa dia tidak langsung lapor polisi? Aku tak lapor polisi karena aku masih sayang. Aku baik hati memberimu kesempatan. Jangan gak tahu diri. Oh ya. Lalu kenapa kamu masih menjebakku? Sengaja memancing mereka menyerangku. Kamu tahu nggak? Kalau mereka benar-benar menyerang, aku bisa mati atau terluka. Lagi pula, kerusuhan massa bisa dipenjara. Nanti bukan cuma aku yang celaka. Kamu juga akan celakakan semua orang di sini. Bayu Gunawan, apa niatmu sebenarnya? Benar juga, kalau memang ada masalah, kenapa nggak lapor polisi? Betul. Kita semua kan mau berobat. Kenapa bikin kita repot-repot? Betul, kenapa kamu menghasut kami untuk menyerang? Apa kamu punya maunya sendiri? Aku punya maunya apa? Aku suaminya Putri Bintang. Kalau dia tak salah, mana mungkin aku bikin malu keluarga. Bayu Gunawan, kamu nggak tahu malu. Harus kuucapkan terang-terangan. Baru mau mengaku kan? Itu semua perbuatanmu. Bukan aku. Aku mengaku apa? Mengaku, kamu sungguh mau. Ibu mati. Mengaku kamu dan Siti Rahma berkali-kali di depan umum menjebakku. Hanya untuk menghasut emosi mereka. Agar aku, di tengah amarah mereka, mati secara tak sengaja. Putri Bintang, itu cuma omong kosong. Kalau berani, kamu tunjukkan buktinya. Mama. Doni. Mama. Akhirnya, ikan-ikan sudah kena pancing. Mama. Gak apa-apa. Kamu apain anakku? Bayu Gunawan. Kamu panggil aku apa? Kenapa? Masih berharap aku panggil kamu kakak? Tanya saja nurani dirimu, apa kamu pantas? Papa, Doni mau, Papa. Doni takut. Bayu Gunawan. Inilah bukti kamu dan Siti Rahma bersekongkol untuk membunuh ibu dan kakak ipar. Demi asuransi besar. Kau tega pada ibu yang melahirkanmu, kau bunuh. Kau tega pada istrimu sendiri, kau celakai. Kau tega pada aku, adik kandungmu, kau anggap musuh. Dasar binatang berwajah manusia. Kau sengaja menjadikan dunia ini sebuah neraka.
Kok kamu tahu semua ini? Ini polis asuransi ini. Ibu punya polis sakit Aku punya polis kecelakaan 5 miliar. Semua penerimanya Bayu Gunawan. Ternyata nyawa ibu dan aku, baginya hanya angka. Kalau begitu, semua jadi masuk akal. Aku harus ungkap kejahatan mereka di depan umum. Jangan. Karena mereka sudah menyiapkan panggungnya. Kita bisa saja ikut mainkan drama ini. Maksudmu, saja rencana mereka? Benar. Hanya dengan cara ini kita bisa memancing ular keluar. Semua ikan busuk yang bersembunyi di gelap, kita habisi sekaligus. Dulu, kamu orang yang paling aku percaya. Sejak kecil, kamu selalu jadi kebanggaanku. Tapi sekarang, apa yang kamu lakukan padaku? Sejak aku bersamamu, hidupku seperti tikus di selokan. Kamu gak tahu, orang-orang di perawat, omongan mereka parah banget. Kamu merasa disakiti? Agar kamu gak mikir, aku bahkan mengusir adikku. Membuatmu menjadi pemegang saham kedua. Kamu masih gak puas? Arif, dengarkan penjelasan kakak. Seperti yang kamu pikirkan. Karena Siti Rahma, dia yang menggoda aku. Kakak hanya hilaf sesaat, melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Tapi siapa sangka anak Siti Rahma menderita leukemia. Berarti anaknya, aku curi 30 miliar perusahaan. Sekarang lubangnya nggak bisa ditutup. Sudah tamat. Karma. Ini semua karma darimu. Oh ya Bayu, ada kejutan lagi. Aku lupa bilang. Anak yang kau obati dengan segalanya, sebenarnya bukan anakmu. Rahma, beraninya kau bohongi aku. Beraninya kau bohongi aku. Bukan begitu, bukan begitu. Bayu Gunawan, taken. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Bintang, aku salah. Aku sungguh salah. Bintang, kumohon. Ingatlah saja kita sudah menikah belasan tahun. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Bayu Gunawan, sejak kau berselingkuh, kita sudah selesai. Dengar, inilah karmamu. Baiklah. Kalau aku mati, semua harus mati. Kenapa? Inilah karmamu. Bintang, maafkan aku. Ini salahku. Aku yang gagal mendidik anakku. Bu, ayo kita pulang. Siti Rahma, kamu diduga melakukan pembunuhan dan memanipulasi jiwa dengan keahlian medis. Silakan ikut kami. Tolong, tolong. Halo? Bu Gunawan, novel Anda, Tulang Luka, dilihat Pak Marwan. Dia mau menandatangani Anda sebagai penulis tahunan. DP-nya 1 miliar. Hari ini bisa masuk. Apakah Anda bisa untuk bertemu langsung membahas kontraknya? Bisa.